Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para jemaah, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada sesi yang pertama tadi. Yang pertama poinnya adalah ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumahnya, menjadi tetamu Allah, duyufur rahman, maka sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota tubuh kita, agar nikmat yang Allah berikan kepada kita semakin membuat kita tunduk taat, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang kita sampaikan, perlunya seorang jamaah untuk melakukan persiapan-persiapan, membekali dirinya agar ibadah haji yang akan dilaksanakan diberikan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah haji syarat dengan amalan-amalan soleh di dalamnya. Kita akan sholat di Masjidil Haram, kita akan sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berada di tempat-tempat yang mustajab doa. Kita berada di Ka'bah, kita berada di pintunya Ka'bah multazam, itu tempat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga jemaah haji akan berada di Arafah, hari turunnya Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini. Allah mengagungkan, membanggakan hamba-hambanya yang datang, hamba-hambanya yang memenuhi undangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua Bapak Ibu perlu kepada persiapan-persiapan, bekal-bekal yang akan kita bawa nantinya. Tadi bekal yang pertama sudah sampaikan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan ibadah yang suci ini. Baik, kemudian yang kedua, bekalnya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memahami Bapak Ibu bahwasanya sebesar apapun pengorbanan yang kita berikan untuk ibadah ini, berapapun banyak perjuangan yang sudah kita lakukan, itu hanya sesuatu yang sia-sia kalau seandainya kita tidak ikhlas kepada Allah. Kita semuanya memiliki pekerjaan-pekerjaan, kita memiliki keluarga-keluarga yang semuanya kita korbankan untuk ibadah yang sangat mulia ini. Maka sudah seharusnya kita berusaha untuk mengikhlaskan. Ikhlas itu maksudnya adalah yang kita tuju dalam beribadah itu hanya Allah. Itu Allah perintahkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah. Dan ini selaras dengan titel kita. Kita adalah duyufur rahman, tamunya Allah, maka kita datang untuk dan karena Allah. Kenapa ini kita tekankan Bapak dan Ibu? Karena seperti sudah pernah kita sampaikan tadi, ibadah haji adalah ibadah yang sangat-sangat mungkin untuk terjadi riya dan sum'ah di dalamnya. Banyak sekali hal-hal di dalam ritual haji ini yang akan merusak keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak waspada dan berhati-hati, maka pengorbanan perjuangan yang sudah kita lakukan akan sia-sia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan berangkat haji, beliau mengatakan Allahumma hadhihi hajjah la riya'an fiha wa la sum'ah. Ya Allah, ini adalah haji yang tidak ada riya dan sum'ahnya. Kenapa Nabi mengatakan hal itu? Karena ibadah haji adalah ibadah yang sangat mungkin untuk terjerumus ke dalam yang namanya riya, beramal untuk dilihat dan dipuji, dan sum'ah, beramal untuk didengar dan dibicarakan orang. Sangat rentan. Makanya Nabi SAW mengatakan doa ini, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau seandainya Nabi saja berdoa agar beliau dilindungi daripada perkara-perkara yang dapat merusak ibadah hajinya, yang merusak keikhlasannya, apalagi kita Bapak dan Ibu dengan segala kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Di sini saya sebutkan Bapak dan Ibu, di antara tujuan-tujuan yang dilakukan oleh seorang jamaah haji yang dapat merusak keikhlasannya, niatnya adalah mungkin ada seseorang berhaji untuk pencitraan. Kalau di kita, di zaman politik, ya, untuk supaya hal-hal yang mungkin membuat orang akan mengetahuinya sehingga dia mengatakan ini haji untuk pencitraan. Mungkin secara lisan dia tidak mengatakan begitu, tapi secara perbuatan itu tampak jelas. Ya, ini sesuatu yang harus kita pahami. Kita pergi haji bukan untuk pencitraan. Kita dipanggil dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita datang untuk Allah dan karena Allah. Semua ibadah yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antaranya Bapak Ibu, mungkin kita sebagian segan gitu ya, dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Kita mengatakan pergi haji aja lah. Kalau nak pergi nanti apa kata orang sudah kaya nak pergi haji. Nah, ini penting kita pergi haji khawatir umpatan-umpatan orang gitu. Bukan itu, kita pergi haji karena Allah. Karena juga diantaranya mungkin sebagian orang memilih untuk berangkat haji dengan travel yang mahal untuk menunjukkan kekayaannya kepada orang. Itu saya tujuannya. Ini jelas suatu hal yang sangat naif dan tidak layak untuk dilakukan. Karena juga diantaranya yang paling banyak Bapak dan Ibu pergi haji tapi selfie terus gitu, ya, sehingga setiap hari statusnya diupdate terus gitu. Ini sesuatu yang bisa merusak keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman medsos ini Bapak Ibu semua akan bisa melihat apa yang kita lakukan ketika kita mengupdate hal-hal seperti itu. Cukup hanya Allah dan malaikat yang mencatatnya. Itu sudah sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Bukan tidak boleh untuk kita melakukan itu, sebatas untuk kita memfoto untuk sebagai kenangan di kita. Nanti kalau kita kembali kita bisa melihatnya kembali, tidak ada masalah. Tapi kalau dipajang, dipamerkan, ini sesuatu yang dikhawatirkan dapat merusak niat kita untuk pergi haji. Jangan sampai hal-hal kecil seperti ini Bapak Ibu dapat merusak keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tadi sudah mengatakan di talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, aku datang untukmu ya Allah. Ternyata ada niat-niat lain yang kita selipkan di situ. Kadang-kadang syaitan Bapak Ibu itu bermain secara cantik dan halus di hati kita. Dia akan mengatakan kepada kita, enggak apa-apa, selagi di sini kan apa-apa. Enggak apa-apa kamu upload itu di situ supaya nanti orang termotivasi untuk pergi haji. Itu daripada godaan-godaan syaitan Bapak Ibu. Jadi cukup hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu.
Sudah ada malaikat yang sudah menulis Raqib dan Atid, yang merupakan bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan pernah luput daripada apa yang kita lakukan beribu. Semuanya tercatat rapi di lembaran-lembaran amalan kita. Nah, ketika kita meyakini hal ini, maka kita tidak perlu kepada hal-hal seperti itu. Kita datang karena Allah, kita berjuang untuk Allah, kita berkorban untuk Allah, kita melakukan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkataan-perkataan ini Bapak Ibu perlu diwujudkan dengan perbuatan. Di antaranya adalah dengan menghindari hal-hal seperti itu. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, Nabi mengatakan dalam muttafaqun alaih, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummuh. Barang siapa yang pergi haji karena Allah, dia tidak rafas. Rafas itu adalah jima dan hal-hal yang berkaitan dengannya, perkataan-perkataan kotor termasuk ke dalamnya. Kemudian walam yafsuq, dan tidak berbuat maksiat, raja'a ka yaumi waladatu ummuh, maka dia kembali daripada haji ke negerinya seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Kita tahu Bapak Ibu, seorang bayi ketika lahir daripada seorang ibu tidak membuat dosa, bersih dia. Siapa yang akan mencorakkan anak ini? Itu orang tuanya. Kan Nabi katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak diciptakan di atas fitrah, dilahirkan di atas fitrah, bersih, dia seorang muslim. Maka orang tuanya akan yuhawidani, menjadikan dia Yahudi, yunassirani, menjadikan dia Nasrani, atau yumajisani, atau menjadikan dia Majusi, bersih pada dia. Nah, seseorang yang pergi haji melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan kembali ke negerinya seperti dia keluar daripada rahim ibunya, bersih daripada dosa pada ibu. Tapi di sini ulama mengatakan ada 3 syaratnya. Syarat yang pertama pada ibu, Nabi katakan man hajjalillah, barang siapa yang berhaji untuk Allah. Ini apa namanya pada ibu? Ini ikhlas. Man hajjalillah, barang siapa yang pergi haji karena Allah, untuk Allah, tujuan Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas pada ibu. Maka ulama mengatakan syarat pertama untuk haji mabrur adalah ikhlas. Ini berat pada ibu. Mungkin mengucapkan ikhlas itu mudah, hanya 5-6 huruf, tapi untuk penjabaran praktiknya susah pada ibu. Apalagi dengan kita manusia adalah orang yang suka dipuji, itu manusia pada ibu. Maka dalam sunnahnya kita tidak boleh memuji saudara kita di hadapan dia. Dikhawatirkan kalau kita memuji di hadapan dia, dia sombong gitu, malah menggugurkan amalannya. Itu dikatakan ijabul mar'i bi nafsi, ketika seseorang ujub dengan amalannya. Sudahlah amalan kita sedikit, kemudian kita banggakan pula lagi, kemudian kita sombongkan pula lagi, itu Allah akan gugurkan kepada kita. Ini syarat yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kita katakan di talbiyah, labbaika la syarika laka labbaik, ya Allah, aku memenuhi undanganmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, aku datang karenamu, aku datang untukmu ya Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir Bapak Ibu. Itu perlu kepada aplikasinya. Apa aplikasinya? Ini harus kita jaga Bapak Ibu. Dan masalah niat ikhlas ini sesuatu sangat susah untuk kita menjaganya. Maka disebutkan oleh seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan tidak ada sesuatu pun yang paling sulit aku kendalikan kecuali niatku ini. Kenapa demikian? Li'annaha tataqallabu alaihi, karena dia berbolak-balik. Sekali ikhlas, kadang-kadang ada sesuatu nampak, pingin pula. Ini berbahaya Bapak Ibu. Ya, makanya kita harus memahami hal ini. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ini merupakan satu syarat untuk dikatakan haji kita mabrur. Man hajjah lillah, barang siapa yang berhaji karena Allah. Itu kita ucapkan di talbiyah kita. Kemudian falam yarfuth, ya, ini tidak melakukan rafas. Ya. Jadi selama pelaksanaan ibadah haji, kan kalau kita ukur Bapak Ibu waktunya mulai daripada kita umroh, Bapak Ibu semuanya ngambil haji tamattu, ya Ustaz ya? Ustaz,
haji tamattu kan, umroh dulu baru haji ya. Haji tamattu datang nanti umroh dulu, kemudian nanti tunggu tanggal 8 Zulhijjah baru nanti haji kan ya. Nah mulai daripada tanggal 8 Zulhijjah baru ibu sampai nafar tsani itu tidak boleh ada hal itu di situ. Termasuk diantaranya apa? Berkata kata-kata yang kotor. Nah, itu berbahaya bagi ibu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di situ rentan untuk kita terpancing untuk mengatakannya. Ini orang pada ibu sesak, seluruh penjurunya datang, utusan-utusannya ketika tawaf. Kadang-kadang kita tidak sengaja terinjak kaki kita, terdorong mungkin kita sudah capek, keringat bercucuran, emosi. Sehingga apa? Keluar nanti di lisan kita kebun binatang. Bukan satu Pak, banyak. Itu termasuk daripada rafas. Atau ketika kita ngobrol dengan teman-teman di situ, kemudian kita ketawa-ketawa, tapi menjurus ke masalah itu. Kita mesti ingat bahwa kita di tanah suci, kita di tanah haram, tanah yang dihormati. Amal soleh dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Kita harus paham itu. Kita ketika melakukan dosa di sini itu satu, tapi kalau di sana melipat ganda. Maka kita harus menjaganya. Nah, seseorang yang tidak yarfus, tidak melakukan jima dan hal-hal yang berkaitan dengannya, itu juga salah satu di antara haji yang mabrur. Kemudian walam yafsuk, tidak berbuat maksiat. Itu syaratnya 3 ini. Yang pertama, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang haji seperti ini orang ibu, dia akan kembali ke tempatnya seperti dia keluar daripada rahim ibunya, tidak membuat dosa sedikit pun. Baik para jamaah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban kita untuk meneladani Nabi ketika haji. Ya, ini 2 dan 3 ini Bapak dan Ibu, ikhlas dan mutabaah namanya. Ini merupakan syarat diterimanya amalan kita. Dalam ibadah-ibadah apa saja kita diperintahkan untuk meniru Nabi. Dalam masalah salat Nabi katakan apa dalam hadis? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Memang kita tidak pernah melihat Nabi salat Bapak Ibu, tapi kita bisa mempelajari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh para sahabat sangat detail. Bagaimana Nabi akan takbir, sampai mana tangan Nabi, bagaimana Nabi bersedekap, bagaimana Nabi ruku, bagaimana Nabi sujud, semuanya diterangkan oleh para sahabat. Itu maksudnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat yang ada bacaan-bacaannya, yang ada gerakan-gerakannya, semua ini harus sesuai dengan Nabi. Kalau tidak sesuai, maka tidak memenuhi syaratnya, dikhawatirkan nanti amal ini akan ditolak. Apalagi di musim haji, di ibadah haji banyak hal-hal yang tidak bisa kita cerna dengan pikiran kita. Kenapa kita melakukan hal itu? Contoh, kenapa kita mesti tawaf di Ka'bah? Kenapa kita tawaf itu berputar-putar gitu? Kenapa mesti 7 jumlahnya? Kenapa tidak 9? Kenapa tidak 11? Kenapa kita ketika laki-laki yang tawaf itu mesti romal dulu, jalan-jalan kecil dulu? Ya, kenapa kita mesti dengan bismillah Allah mesti ada tempatnya itu, mesti di situ dulu mulainya? Kenapa kita mesti melempar jamarah? Kenapa mesti 7 kali melemparnya? Ini semua amalan baru. Kadang-kadang kita tidak bisa cerdas dengan pikiran. Kenapa kita melakukannya? Di sini pentingnya kita untuk mutabaah, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, orang yang sangat tegas dalam agama ini. Kan Nabi pernah berdoa pada Ibu. Nabi berdoa, ya Allah, agungkanlah Islam dengan 2 Umar. Jadi Abu Jahal juga namanya Umar pada Ibu. Cuman saya lupa Umar bin apa. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ya Allah, agungkan Islam dengan kedua orang ini. Saking besarnya pengaruh daripada kedua orang ini pada Ibu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Umar. Kemudian dia masuk Islam. Nah, Umar pada Ibu, dengan segala ketegasan beliau radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, kan salah satu di antara hal yang perlu kita lakukan ketika kita memulai tawaf,
kita mencium Hajar Aswad, kan ya? Kan ada 3 yang bisa kita lakukan di situ. Yang pertama adalah menciumnya. Ini kalau bisa Bapak Ibu. Tapi biasanya kalau musim haji jarang-jarang bisa, karena orang sangat ramai. Kalau enggak, kita menyentuhnya saja, kemudian kita cium tangan kita. Kalau tidak, yang ketiga kita hanya isyarat saja. Kita katakan Bismillahi Allahu Akbar, ditanda hijau itu untuk mulai. Nah, di antara 3 ini yang mungkin yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga. Tapi kalaupun bisa nanti di lain waktu, kita disunnahkan, dianjurkan untuk mencium Hajar Aswad. Itu besar pahalanya Bapak Ibu. Sekarang kita tanya, kenapa kita mencium batu itu? Sedangkan batu banyak di sini tidak pernah kita cium. Kadang-kadang kita injak-injak saja. Kenapa? Tidak masuk di pikiran kita Bapak Ibu. Tapi kenapa kita melakukannya? Lihat Umar, beliau mengatakan ketika beliau akan mencium Hajar Aswad ini, amma wallahi, adapun demi Allah Subhanahu wa taala, dia bersumpah, inni la a'lamu annaka hajar. Saya tahu engkau ini hanya batu. Batu saja, sebongkah batu. La tadur wa la tanfa. Tidak bisa memudaratkan dan tidak bisa memberikan manfaat kepada orang. Batu. Walaula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seandainya aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan pernah mencium. Jadi Umar mencium Hajar Aswad karena Nabi melakukannya. Itu mutaba'ah namanya. Jadi bukan karena ada ini magis di sini. Oh, kata orang ada ini, oh ada itu. Bukan. Tapi memang karena Nabi SAW yang menciumnya. Kaidahnya Bapak Ibu, dalam masalah ibadah, dalam agama ini, apapun dilakukan Nabi itu paling mulia. Itu kaidahnya Bapak Ibu. Apapun yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang dikerjakan oleh Nabi, itu adalah sesuatu yang paling mulia. Sama dengan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, itu sesuatu yang paling buruk. Kita tidak boleh melakukannya. Nah, ketika Nabi mencium Hajar Aswad ini, itulah sebab kenapa kita menciumnya Bapak Ibu. Tidak ada hal lain. Makanya kalau kita menciumnya ada rasa-rasa lain di situ. Untuk inilah, untuk itulah. Karena ada sesuatu yang luar biasa, kekuatan yang lain lah. Maka kita salah. Maka mutaba'ah itu salah. Nah, semua ibadah kita Bapak Ibu, terutama ibadah haji ini yang sangat panjang, daripada 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, itu kan nafar tsani, untuk kita bisa kembali normal. 5 hari Bapak Ibu, itu banyak sekali amalan-amalan seperti ini yang harus kita lakukan karena kita menyontoh Nabi. Selesai. Yang kita tinggalkan karena Nabi tidak pernah melakukannya. Selesai. Sekarang kalau kita tahu Bapak Ibu, pasti nanti para jamaah banyak melihat orang-orang yang nangis-nangis di kiswah Ka'bah, mencium-cium kiswah Ka'bah. Bahkan saya pribadi Bapak Ibu, ketika kuliah di situ pernah mendapati seorang 2-3 orang jamaah membawa gunting ke Ka'bah kemudian mengguntingnya. Itu bukan di musim haji ketika umrah. Karena kalau musim haji ditinggikan tempatnya. Saya tanya Bapak Ibu, saya pegang bapaknya, saya tanya, Pak ini untuk apa Pak? Ini kalau kata orang kampung saya, ini buat jimat ini. Kalau kita katakan, Pak itu tidak boleh. Masa tidak boleh? Ini kan rumahnya Allah. Bukan masalah rumahnya Allah. Masalahnya apa? Nabi tidak pernah melakukannya. Tapi kiswah itu adalah tahunan, itu ada gudang yang membuatnya. Setiap tahun ditukar tuh kiswah itu. Jadi guntingnya Pak, dimasukkan ke dompetnya. Ini jimatnya, membawa keberuntungan kepada saya. Mana talbiyah kita katakan labbaik la syarika lak labbaik, itu kan perbuatan syirik kepada Nabi. Itu terjadi kepada Nabi. Dan banyak lagi hal-hal yang luar biasa yang terjadi di situ kalau kita tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Maka salah seorang daripada ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, beliau mengatakan wa fi qauli Umar, perkataan Umar ini taslimu lisyari', ini merupakan bentuk penyerahan diri kepada syariat. Kita melakukan ketaatan kepada Allah itu karena mencontoh Nabi. Selesai pada ini. Sama, kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dilarang itu karena Nabi yang menyuruh kita. Sama saja, kenapa kita tidak? Kan ketika kita tahu pada Ibu,
kita akan disunnahkan hanya menyentuh 2 rukun saja. Kan ada 4 rukun di situ. Sini Hajar Aswad, rukun Syami, rukun Yamani. Kan Ka'bah itu 4 rukunnya pada Ibu. Kenapa kita tidak boleh menyentuh Syami dengan Syamiyain ini, yang 2 ini? Kenapa kita tidak sentuh semuanya? Kenapa hanya Hajar Aswad dengan rukun Yamani saja yang kita sentuh gitu? Kenapa? Kenapa rukun Syami ini tidak boleh kita sentuh? Jawabannya karena Nabi tidak melakukannya. Nabi hanya menyentuh Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Itu saja. Jadi kita mengerjakan itu karena Nabi, kita meninggal itu karena Nabi. Karena Nabi yang mengerjakannya, maka kita kerjakan. Karena Nabi yang meninggalkannya, maka kita meninggalkan. Terus ada orang, Ustaz, itu ada yang mengatakan Kiswa itu rumah tempatnya sesuatu yang dibuat untuk Ka'bah itu. Tidak apa-apa kita buat untuk jimat atau apa. Kata orang itu katanya. Dia lebih percaya dikatakan orang berbanding Nabi SAW. Umar saja tak pernah melakukan itu. Bahkan ini bukan karena Umar ragu dengan Hajar tadi, dengan batu tadi, bukan. Ini menunjukkan keyakinan beliau bahwasanya beliau melakukan itu karena Nabi melakukannya. Selesai. Jadi kalau kita menciumnya, Bapak Ibu, kita meyakini ini bisa memberikan pengaruh positif. Nah, itu kita kenal. Sebegitunya mutaba'ah ini, Bapak Ibu. Apalagi ibadah-ibadah yang lainnya, kenapa kita mesti mabit di Muzdalifah, tidak ada tenda di situ, hanya bertendakan dengan alam semesta saja, ya? Kemudian kenapa kita mesti melempar jamarah di tanggal 10 itu 1 saja, jamarah Al-Kubro saja, tidak jamarah yang 3 lagi, yang 2 lagi? Kenapa di tanggal 11, 12, 13 kita hanya melempar ke 3 jamarah itu? Kenapa tidak 1 saja? Semuanya adalah karena Nabi yang melakukannya pada dia. Makanya Jabir bin Abdullah ini seorang sahabat pada Ibu yang paling kuat riwayat tentang masalah hajinya Nabi. Jadi ketika Nabi berhaji, itu kan sekali seumur beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu semua sahabat datang. Semua orang-orang datang ke kota Mekah untuk berhaji bersama Nabi. Semata-mata untuk itu saja. Bahkan ada seseorang yang hanya melihat Nabi ketika itu dan dia menjadi sahabat. Kenapa? Karena dia bertemu dengan Nabi. Maksud saya adalah sangat mungkin untuk terjadi perbedaan-perbedaan di situ. Kan ya Bapak Ibu? Ribuan orang datang, Nabi haji di situ. Setiap orang akan menafsirkan sesuai dengan apa yang dia lihat. Dan para sahabat juga riwayatnya banyak Bapak Ibu. Tapi riwayat Jabir ini yang paling kuat. Ketika Nabi berada di atas kendaraannya, Nabi mengatakan kepada seluruh para sahabat ketika itu, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian daripadaku tata cara haji. La'alli, karena aku merasa aku tidak tahu apakah aku bisa berhaji di tahun depan. Itu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua orang meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang datang itu berhaji sesuai dengan hajinya Nabi. Dan mereka tidak pernah diberikan manasik, Pak, Bu, seperti kita berkali-kali manasiknya. Karena mereka hanya sekali itu. Nabi berhaji sekali itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika melakukan, lihat Nabi dulu, apa yang dibuat Nabi? Bukan 2-3 orang, ribuan orang. Tapi mereka tetap berusaha untuk berhaji sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu, dalam masalah agama ini, itu namanya kalau dalam istilah fikihnya, usul fikih tauqifiyah dia. Ini agama sudah baku Bapak Ibu. Jadi ketika seseorang mengatakan ini, harus ada dalilnya. Ketika seseorang mengatakan, oh bukan ini, harus ada dalilnya. Itu dikatakan Islam itu agama dalil. Tidak boleh semaunya watan, oh boleh ini, tidak apa-apa itu. Sebelum ada dalilnya baru. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dikisahkan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan. Dia biasa, Muawiyah ini radhiyallahu anhu, dia mengusap seluruh rukun. Dia mengusap Hajar Aswad, dia mengusap rukun Syami yang pertama, rukun Syami yang kedua, rukun Yamani. Nah, hal ini dilihat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah Abbas ini menegur Muawiyah. Dia mengatakan,
innahu la yustalamu hadzani ruknani. Dia mengatakan oleh Ibn Abbas, sesungguhnya tidak boleh disentuh kecuali dua ini saja, kata Abdullah bin Abbas. Apa dia? Adalah aswad dengan ruknul yamani saja, yang lain tidak boleh. Faqala, maka Muawiyah mengatakan, laisa syai'un minal baiti mahjuran, tidak ada sesuatu pun dari bagian Ka'bah yang ditinggalkan. Ini Ka'bah, ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh menyentuhnya? Nah, begitu argumennya. Abdullah bin Abbas mengatakan, tidak boleh sentuh kecuali dua ini saja. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian ada teladan yang baik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang melakukan itu Nabi, kata Abdullah bin Abbas. Bukan saya. Nabi yang menyentuh dua ini saja, dan Nabi yang tidak menyentuh dua ini. Apa dikatakan oleh Muawiyah? Shadaqta, engkau benar. Selesai. Setelahnya dia menyentuh dua itu saja. Mudah dalam menerima nasihat dan tunduk taat kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang kita ketika disampaikan seperti itu, kita akan berargumentasi. Oh, enggak apa-apa, Ustaz itu bilang seperti ini, enggak apa-apa. Oh, itu enggak apa-apa seperti ini. Oh, itu enggak apa-apa seperti ini. Yang terpenting adalah dalilnya, Bapak Ibu. Kita tidak nafikan di situ banyak perdebatan di antara para ulama dari pendahulu sampai sekarang tentang masalah-masalah haji ini. Tetapi yang terpenting kepada kita adalah dalilnya. Dan ulama mazhab juga seperti itu. Semuanya seperti itu. Kalau ada dalilnya, itu adalah mazhab. Jadi semua ibadah yang kita lakukan kepada ibu itu harus ada tuntunan daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Nabi SAW ketika beliau mengajarkan kepada para sahabat tentang tata cara haji ini pada ibu, itu murni wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan hawa nafsu daripada. Ikhlas dengan mutaba'ah 2 dan 3 tadi pada ibu, itu harus kita pelajari. Harus kita pelajari bagaimana tata cara haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang dikatakan manasik tadi. Dan kadang-kadang teori-teori kita berikan kepada ibu yang diajarkan, kadang-kadang meleset daripada kenyataan yang ada di situ. Orang ramai, kadang-kadang kita ingin cepat. Bagaimana supaya cepat kita melakukan hal itu? Kadang-kadang kita terpisah daripada rombongan kita. Kadang-kadang kita tahu orang mau bertanya di mana. Makanya manasik itu diadakan pada ibu dengan harapan para jamaah bisa mandiri nantinya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Minimal ketika dalam keadaan seperti tawaf, oh ini yang dilakukan nih, ini yang saya pelajari. Beda pada ibu, orang beribadah dengan ilmunya dengan orang beribadah dengan ikut-ikutan saja, itu beda. Beda secara bobot pahalanya, beda juga secara kualitasnya. Makanya adanya manasik seperti itu, agar kita bisa meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berihram? Kapan kita mulai bertalbiyah itu? Kapan kita berhenti daripada talbiyah? Apa adabnya ketika kita masuk ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi? Apakah sama seperti masjid-masjid yang lain kita sholat tahiyatul masjid saja atau bagaimana? Kapan kita harus berziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu semua perlu kepada tuntunan-tuntunan dan pengetahuan-pengetahuan agar ibadah kita tersebut sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak khawatir pada ibu, kita sudah berusaha, kita sudah berjuang, kita sudah beribadah semampunya, ternyata ibadah-ibadah kita tersebut melenceng daripada apa yang telah dicontoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru malah ditolak. Itu kata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada tuntunan daripada kami. Seperti tadi pada ibu, dia mengambil kiswah Ka'bah tadi. Ya, kadang-kadang mengusap-usap di situ, menangis-nangis di situ. Tidak ada gunanya pada ibu. Ya, artinya tidak ada tuntunan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau nanti ketika wukuf di Arafah justru naik ke Jabal Rahmah. Kita punya pengalaman ketika haji itu, jamaah yang naik ke Jabal Rahmah itu, kadang-kadang tidak bisa turun deh. Susah kita mencari entah mana bapak itu. Atau di atas deh. Naik bisa, turun tidak bisa gitu. Padahal semua Arafah itu tempat wukuf.
Nabi sudah mengatakan seluruhnya tabawuku. Nanti kalau naik di situ banyak hal-hal aneh situ. Nanti ada tulisan-tulisan. Kan sebagai kita mengira bahwa sejarah Jabal Rahmah itu adalah tempat untuk memperbaiki hubungan, untuk jodoh-jodohan. Itu nanti di kalau ke atas sebenarnya itu banyak tulisan-tulisan nama-nama familiar, nama-nama Indonesia. Nanti nama fulana ada love-nya. Mereka mengira bahwa pertemuan Adam dengan Hawa setelah dikeluarkan daripada surga di situ. Itu tidak benar, Bang. Nanti benar lagi ada riwayat mengatakan menyangka bahwasanya itu yang sepeda besar di Jeddah itu sebenarnya sepeda dari Nabi Adam gitu. Mana riwayat kita tidak tahu gitu. Itu hanya panjangan saja yang dibuat gitu. Sampai orang Arab pun tidak tahu gitu. Itu kan aneh Bang. Mereka yang tinggal situ mereka tidak tahu. Kita lebih tahu daripada sejarahnya mereka. Aneh enggak, Pak? Sehingga sibuk dengan itu. Ya, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya apa? Jangan sampai kita tidak sholat di Masjidil Haram. Itu pahalanya luar biasa. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ya, yang harus kita siapkan adalah berusaha untuk senantiasa menjauhkan diri kita daripada perbuatan maksiat. Ya, karena sudah kita baca hadis tadi Bapak Ibu. Man hajjarillah falam yarfuth walam yafsuq. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu dengan bulan-bulan yang sudah diketahui. Maka haji itu kan bulan Syawal mulainya, Zulhijjah, Zulqa'dah, di bulan haji. Ya. Karena Allah mengatakan faman farada fihi al-hajja, barang siapa yang sudah diberikan kewajiban untuk berhaji, faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj, maka dia tidak boleh melakukan rafas tadi, jima dan hal-hal yang berkaitan dengannya, wala fusuq, di perbuatan-perbuatan maksiat, wala jidal, berbantah-bantah. Ya, karena di semua tiga hal ini Bapak Ibu, rafath, kemudian fusuq, kemudian juga jidal, itu akan mengurangkan kualitas ibadah haji kita. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti ingat bahwasanya setiap kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat di tanah haram itu berbeda dengan kita melakukannya di tempat kita barangkali. Ya. Nah, salah satu di antara cara agar kita bisa terjerumus, agar kita bisa jauh daripada perbuatan-perbuatan dosa ini adalah dengan memahami bahwa ketika kita melakukan dosa di situ, ingat, yang pertama, ini kita sedang melakukan maksiat dalam ibadah yang mulia. Saya ini tamu Allah. Kenapa saya mesti melakukan kedurhakaan kepada Allah? Sedangkan saya pada ketika diundang oleh seseorang, kemudian kita melakukan kegaduhan di situ, keributan di situ, akan menyinggung hati tuan rumah. Karena yang mengundang kita adalah dia. Ini kalau kita melakukan perbuatan dosa di ibadah haji yang Allah mengundang kita, bagaimana? Apa yang telah kita lakukan? Tegakah kita melakukan perbuatan maksiat dikala kita menjadi duyufur rahman, tamunya Allah Subhanahu wa taala? Masa tamunya Allah berbuat dosa? Ini harus kita pahami ya. Kita melakukan dosa di saat kita melakukan ibadah yang sangat mulia. Seharusnya apa? Kita bersyukur. Syukur kita dengan menjauhkan perbuatan-perbuatan dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua, ini kita bermaksiat di tanah haram, tanah suci, tanah yang dihormati, yang mana ketika seseorang melakukan itu berarti dia tidak menghargai apa yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah haram ini. Kalau di tempat kita mungkin kita tidak berikan seperti itu, tapi kalau di sini di tanah haram, di kota Madinah, di sekitar Masjid Nabawi itu tanah haram. Kadang-kadang hotel kita di tanah haram, di Masjid Al-Haram juga seperti itu, Bapak Ibu. Kita mesti meyakini, oh ini tanah haram ini. Kita harus menjaga sikap kita. Kita harus menjaga tindak tanduk kita, lisan kita, semuanya, mata kita. Ya. Kemudian yang ketiga, kita bermaksiat di bulan haram. Nah, itu susah Bapak Ya. Kan Zulhijjah itu di bulan haram.
Zulqa'dah juga bulan haram. Zulhijjah itu bulan haram Bapak Ibu. Sudahlah kita melakukan perbuatan maksiat di ibadah yang paling mulia, yaitu haji, kemudian kita melakukannya di tanah haram. Kemudian yang ketiga, kita melakukannya di bulan haram. Ini kita di bulan haram sekarang Bapak Ibu, Rajab. Itu dosa tidak sama seperti di bulan-bulan yang lainnya. Ya, bukan berarti di bulan-bulan yang kita boleh melakukannya, bukan seperti itu, tetapi kita harus menghargai sesuatu yang dihormati. Nah, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu di bulan haram, di tanah haram, di saat melakukan ibadah yang mulia, bagaimana dosa yang akan kita dapat Bapak Ibu? Ya, kemudian yang paling parahnya adalah kita akan menghilangkan keberkahan haji mabrur kita. Ya, karena kalau kita berbuat dosa, apalagi kalau dosa itu tidak dibasuh dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka peluang kita untuk mendapatkan peluang kita mendapatkan pahala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin kecil. Kita harus ingat 4 poin ini ketika kita tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Saya di musim haji, ibadah haji, saya di tanah haram, saya di bulan haram, saya akan merusak ibadah haji saya. Maka sia-sia perjuangan kita selama-lamanya, Bapak Ibu. Yang sudah kita siapkan bertahun-tahun, yang sudah kita tinggalkan, dengan hanya mendahulukan karena kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita. Itu pelajaran sangat berharga, Bapak Ibu. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan banyak sekali perbuatan-perbuatan maksiat yang terjadi dilakukan oleh orang-orang ketika mereka melaksanakan haji atau umrah pada Ibu. Di haji terutama karena kita akan pergi haji adalah perbuatan-perbuatan syirik pada Ibu. Seperti kita contohkan tadi. Ya, kadang-kadang juga ada yang mengambil batu-batu yang ada di Muzdalifah, disimpannya kalau kita niat untuk jimat untuk itu. Kadang diambil tanah-tanah itu tujuannya adalah untuk pupuk di tempat dia. Kita tidak tahu dari mana anjuran-anjuran seperti itu, orang Ibu. Juga berdoa, ya kan kalau kita di Masjid Nabawi, orang Ibu, kita kan setelah kita sholat di Masjid Nabawi, kita disunahkan untuk berziarah ke kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat Bapak Ibu, tujuan kita untuk ke Madinah itu bukan untuk berziarah ke kubur Nabi, tapi adalah untuk sholat di Masjid Nabi, Masjid Nabawi itu pahalanya lebih jelas gitu. Tapi setelah kita berada di Madinah, maka yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah berziarah ke kubur Nabi. Ya, nanti kita berdiri di hadapan itu, kemudian kita katakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian ke kanannya Assalamu alayka ya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ke kanan, ke kirinya atau ke kanan setelahnya Assalamu alayka ya Umar. Nah, satu selesai baru ini. Kita tidak boleh berdoa di situ. Ya, karena doa itu adalah ibadah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berdoa kepada Nabi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita minta kepada Nabi. Maka nanti Bapak Ibu kalau lama di situ akan disuruh pergi. Karena dikhawatirkan nanti berdoa ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Tentu pemahamannya Bapak Ibu, kalau kita berdoa ke kubur Nabi pun tidak boleh. Orang yang paling mulia, ya, ini dikatakan Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya kita melakukan itu di kuburan-kuburan yang lain. Nabi saja tidak boleh gitu. Ya, ini diantara perbuatan-perbuatan syirik yang banyak terjadi pada Ibu. Baru lagi nanti kalau seandainya kita berziarah ke Baqiyah, ke kuburnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita ucapkan adalah Assalamu alaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna bikum insyaallahu lahiqun. Itu aja kita ucapkan. Tidak ada hal-hal lain yang perlu kita sampaikan kepada Ibu. Di situ ada kuburnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, penghulunya wanita di surga, dan tidak ada lain orang ini. Nah, hindari hal-hal seperti ini, karena perbuatan-perbuatan seperti ini sering terjadi pada Ibu. Ya, sering terjadi di kita. Karena kadang-kadang itu sesuatu yang mungkin kita anggap itu hal yang biasa. Tapi kita kembali ke yang tadi, itu tidak menjadi hal yang biasa kalau seandainya di tanah haram, di musim haji, di bulan haram. Jadi berlipat-lipat ganda jadinya. Ya, makanya kita harus memahami
hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Kemudian juga yang banyak terjadi adalah ikhtilat, bercampurnya di antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita harus berusaha Bapak Ibu. Kalau di Masjid Nabawi itu mudah karena memang sudah dikondisikan ini untuk laki-laki, untuk perempuan di pintunya. Tapi kalau untuk Masjidil Haram itu susah Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena Ka'bah itu satu. Tidak ada Ka'bah untuk laki-laki, tidak ada Ka'bah untuk perempuan. Makanya sangat rentan terjadi hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita terkondisikan ke dalam hal-hal seperti itu, maka kita berusaha untuk bisa menghindarinya. Ya, berusaha untuk menghindarinya Bapak Ibu. Makanya bagi ibu-ibu, kalau saatnya memang itu bukan tempat perempuan, jangan di situ. Jangan nanti kita buat sub di situ. Padahal itu untuk laki-laki gitu. Kalau kita buat sarang ramai di situ, nanti orang lain juga ikut kepada kita. Jadi khawatirkan nanti kita membuat hal yang tidak seharusnya gitu. Ya, jadi kita harus melihat, oh ini tempatnya perempuan ada situ, cuma tidak sejelas kalau di Masjid Nabawi. Karena pintunya sama Bapak Ibu. Ya, kalau di Masjid Nabawi kan ada pintu untuk akhwatnya, ada hammam untuk akhwatnya, toilet untuk akhwatnya. Kalau di Masjidil Haram itu tidak ada. Kalau hammam mungkin dipisah, tapi kalau tempat masuknya, maka sangat rentan terjadi hal-hal seperti ini. Kalau juga yang berikutnya Bapak Ibu, mengganggu. Ya, seorang muslim Bapak Ibu ketika dia berada di manapun, ya, dia akan memberikan kenyamanan, ketentraman, kedamaian kepada orang-orang di sekitarnya. Itu ciri khas seorang muslim Bapak Ibu. Maka dari hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah muslim yang selamat orang lain daripada apa? Lisan dan perbuatannya. Maka seorang muslim seharusnya ketika dia hidup dimanapun tempat, dia akan memberikan kenyamanan, ketentraman, kedamaian kepada masyarakatnya. Itu muslim. Tidak boleh mengganggu Bapak Ibu. Makanya ketika kita kembali kepada akhlak yang mulia, apa itu akhlak yang mulia? Ulama akan menyebut ada 3 situ akhlak mulia. Yang pertama adalah suka menolong. Ya. Kemudian yang kedua, kaful adza, tidak suka mengganggu. Prinsipnya kalau kita tidak menolong, jangan ganggu orang. Dan di sana kadang-kadang banyak kejadian-kejadian seperti itu Bapak Ibu. Karena kadang-kadang ketika kita ingin cepat, ya, kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu tidak berpikir apa akibatnya, kadang-kadang itu mengganggu kepada orang lain Bapak Ibu. Itu tidak boleh. Itu perbuatan dilarang. Termasuk ketika beria-ia untuk mencium hajar aswad. Itu bukan lisan lagi yang main, kadang-kadang tangan, siku, kaki, hanya untuk mencium itu Bapak Ibu. Kita harus pahami Bapak Ibu, menghormati saudara kita hukumnya wajib. Menghormati saudara kita sesama muslim Bapak Ibu, hukumnya wajib. Sedangkan mencium hajar aswad hukumnya sunnah. Bagaimana mungkin kita bisa mengorbankan hal yang wajib untuk yang sunnah? Kita sakiti saudara kita hanya untuk mencari sesuatu yang sunnah, itu salah. Kan siku menyergi Pak kalau seandainya mencium hajar aswad itu. Ya, apalagi kalau kita bayar orang, itu lagi tidak boleh. Bodyguard kita, yang penting saya sampai hajar aswad. Apapun yang terjadi, terjadilah. Pernahkah kita berpikir Pak, orang-orang itu sudah antri, kemudian kita sakiti mereka? Dia saudara kita. Yang membuat kita berkumpul situ adalah karena iman kita sama, Nabi kita sama, Allah kita sama. Maka menghormati saudara kita muslim itu hukumnya wajib. Ya, ini harus kita pahami Bapak Ibu. Tidak boleh. Hukumnya haram. Berdosa kita ketika kita menyakiti hati saudara kita. Apakah dengan lisan kita ataupun dengan tindak tanduk kita. Ya, kalau kita buat ke orang kafir yang memerang kita, tidak ada masalah seperti itu. Makanya ketika dalam surah Al-Fats itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, para sahabat, Nabi Allah katakan rohama'u bainahum. Mereka itu asyidda 'alal kufar, orang-orang yang tegas dengan orang-orang kafir. Tapi kalau semua muslim rohama, saling kasih sayang. Sedangkan kita Bapak Ibu di dalam fikih ya disebutkan, kalau ada teman kita tidur, Pak Bu, kemudian kita baca Quran, itu kita tidak boleh mengeraskan bacaan kita. Contoh kalau kita sholat tahajud, contohnya, kita tidak boleh mengeraskan suara kita. Kalau saat ini kerasnya suara kita itu mengganggu
tetangga kita ketika dia tidur. Tidak boleh pada dia. Lihat tuh, mengganggu saudara kita dengan bacaan Quran ketika dia tidur pun tidak boleh, apalagi hal-hal yang tidak seperti itu. Terus kita katakan, oh saya sholat nih, saya baca Quran nih, saya jaharkan ini, betul, tapi tidak waktunya. Ini harus menghormati tadi, Bapak Ibu. Dan di sana banyak hal-hal itu terjadi, Bapak Ibu. Maka kita harus mengontrol diri kita agar kita jangan melahirkan gangguan-gangguan kepada saudara kita, yang justru malah nanti kita mendulang dosa, dan dosa tidak sama seperti dosa biasa, Bapak Ibu. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara hal yang banyak dilakukan adalah berghibah, menggunjing. Ya, ini lisan Bapak Ibu luar biasa. Dia adalah anggota tubuh kita yang banyak mendulang pahala. Di saat yang bersama dia juga banyak mendulang dosa. Di lisan Bapak Ibu. Kita bisa berzikir, membaca Al-Qur'an, berdakwah dengan mengatakan hal yang baik, mendulang pahala. Tapi di saat bersamaan kita bisa mendulang dosa, dan kita apa? Menggibah, menggunjing, mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Maka benar kan Ibu, kalau dahulu waktu kecil kita belajar berbicara, maka sekarang ketika kita sudah dewasa dan besar, kita berusaha untuk diam. Itu dikatakan dalam pepatah, as-sumtu hikmah. Diam itu bijaksana, orang diam bukan menakut. Ya, maka ini dosa lisan, menghibah, menggunjing, itu sesuatu yang sangat mengasyikkan. Tapi sadarkah kita ketika kita melakukan hal itu, kita sama dengan memakan daging saudara kita mentah-mentah. Tidak ada seorang pun yang suka di-share kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangannya pada dia. Tidak ada. Orang gila pun tahu dia itu. Apa kita? Itu sangat asyik. Satu datang berbicara, nimbrung 1, 2, 3, 4. Yang seharusnya di situ kita membuat majelis zikir, majelis dakwah. Sekarang kita buat majelis ghibah. Itu kan luar biasa. Kalau kita katakan, oh ini hotel tidak apa-apa. Hotel itu di tanah haram, kalaupun dia tidak tanah haram, tapi kita melakukannya di bulan haram. Di saat kita melakukan ibadah haji. Nah, dengan hal-hal seperti ini kita akan memahami, saya harus menjaga diri saya ini. Itu pelajaran yang luar biasa. Maka dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ayu hadisa bikulli ma sama. Bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang berdusta jika ia menyampaikan semua yang ia dengar. Nah, kita harus mengontrol lisan kita, maka kita harus punya rencana-rencana nih untuk Quran. Selama musim haji nanti saya akan khatam Quran. Itu kan bagus, saya usahakan itu. Kenapa? Kita tidak punya aktivitas apapun ketika itu. Apakah menjelang ataupun pasca setelahnya gitu. Dan kita hanya duduk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa Quran tidak bisa kita khatamkan 30 juz selama musim haji, Waktu semua itu kita. Sekarang mungkin kita bekerja pagi, siang, sore, malam juga seperti kita kecapean. Kita merasa saya tidak bisa khatam Quran. Tapi nanti kalau di musim haji itu kesempatan, kita punya rencana-rencana gitu, yang sangat rapi. Kenapa? Karena inilah kita datang ke tanah haram. Karena inilah kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak kita memiliki hal seperti itu, kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ini terkhusus kepada yang ibu-ibu bertabarrus dan bersolek secara berlebihan, ini juga harus dipahami gitu. Ya, karena kita di tanah haram, kita melaksanakan haji, ya, kita berada di bulan haram, maka itu juga harus menjaga sikap kita gitu. Ya, sebenarnya tabarrus boleh bagi wanita, terutama dia di hadapan suaminya. Bahkan seorang wanita ketika dia membeli minyak wangi khusus untuk suaminya, itu minyak wangi membeli menjadi pahala, Maka kita harus menjaga sikap-sikap seperti ini. Juga dalam segi pakaian harus dijaga, karena semua wanita, semua yang ada pada wanita adalah aurat kecuali wajah dengan telapak tangannya. Ya, jangan kita menjadi sebab orang-orang melakukan perbuatan dosa karena kita mungkin tidak menutup aurat secara sempurna, atau dengan pakaian-pakaian yang transparan menampakkan kulit dan seterusnya. Ya,
Jadi orang berdosa karena kita. Jadi dosa orang kita juga dapat Bapak Ibu. Ini harus dipahami gitu. Ya, karena pada hukum asal ada masalah untuk bersolek seorang wanita tabarus itu, tapi yang tidak boleh itu secara berlebihan, yang dapat menggunakan fitnah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Baik, kemudian mungkin yang terakhir Bapak Ibu, mengumbar pandangan kepada lawan jenis ini juga sesuatu yang harus kita hindarkan. Ini adalah sesuatu hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa terjauh daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Quran, jangan kita melakukan perbuatan maksiat di tanah haram itu, berniat saja untuk melakukannya itu sudah dihitung sebagai sebuah perbuatan yang zalim. Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 25, Allah mengatakan, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nutikhu min azabin alim. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, ya, bermaksud, dia belum melakukan, dia belum berniat di hatinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di tanah haram, maka Allah mengatakan, niscaya nutikhu min azabin alim, kami akan rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Berniat saja sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, apalagi kalau kita berniat untuk melakukannya Bapak Ibu, dan kita melakukannya. Sedangkan berniat saja sudah dihukum, apalagi kalau kita melakukan yang sebenarnya. Maka ini harus kita bersihkan hati kita Bapak Ibu. Saya datang ke sini adalah karena undangannya Allah, maka saya harus menjaga hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Perintah-perintah Allah kita lakukan, larang Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Ini harus kita pahami dan kita hayati dan kita amalkan Bapak Ibu, sehingga benar-benar tujuan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak akan terjerumus karena berbuat maksiat, itu pasti Bapak Ibu. Cuman dengan kita memahami hal-hal seperti ini, minimal mengurangkan niat kita untuk terjerumus, mengurangkan godaan-godaan yang ada, ya, untuk terjerumus karena perbuatan-perbuatan dosa yang berlipat-lipat ganda Bapak Ibu. Seperti kita katakan tadi, dalam ibadah yang mulia di tanah haram, di bulan haram, kemudian mengurangkan kualitas daripada pahala haji kita. Ya, jangan nanti karena perbuatan-perbuatan kita justru menjadi hal-hal yang merugikan kepada kita. Baik Bapak Ibu, mungkin ini daripada saya untuk pertemuan yang pertama ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang kita sampaikan ataupun tidak kita sampaikan, mungkin boleh di sharing di sini supaya semua kita mendapatkan pelajaran daripadanya. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Calon jemaah haji khusus tahun 2024 dari PT Muhibah Mulia Wisata, mohon maaf atas segala kekurangan dan penyampaian tadi. Kepada Bapak dan Ibu sekalian kami memohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.